Anda beneran Kristen Pak Pangeran? Bukan pangeran, sniper. Anda Oh, tidak sniper, berhak Anda beneran. menginterogasi. Bentar, Tobo, sebentar. Anda di sini tidak punya hak untuk menjadi pemilik room Saya ini. tidak akan menjawab Mengaku-ngaku itu takia, itu sangat berdosa, Ya dilarang lapor, oleh ya, Yesus. ya. Gini. Bentar. Saya sudah Pak, Anda berisik bentar. Saya tidak izinkan orang Kristen menguasai. Bentar, Pak Sniper, bentar. Bapak Sniper ini sudah buka kamera tadi. Anda bisa buka kamera nggak? Pak Sniper sudah buka kamera. Kalau Anda ingin melaporkan ke kantor polisi, gampang saja dapat fotonya. Saya tanya Sniper. Saya tanya Tobo. Kalau Anda mengatakan dia mengaku-ngaku, coba Anda buka kamera Anda. Lebih berani siapa, Anda atau dia? Silakan. Kenapa harus buka kamera? Kita ini bukan mau lapor-lapor. Tanda-tanda pengecut. Kita ini mau tanda-tanda pengecut. jujur-jujuran aja. Tanda-tanda pengecut. Jujur-jujuran aja. Oke, jujur. Biarlah Oke, jujur. pengecut. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yohanes pasal 17, mari kita baca teman-teman. Yohanes pasal 17. Iya, bentar. Kalau kita lihat, Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini yang pertama nih, ya. Kalau perikop itu di Yohanes 17 ayat 21 tuh. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan padanya. Ini apa maksudnya? Kalau kita lihat ayatnya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ini bukan berarti Yesus berkuasa atas yang hidup, tidak. Tapi Yesus itu hidup kekal. Karena di bawahnya dijelaskan, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan padanya. Sama, yang diberikan Bapa kepada Yesus, yang diberikan Yesus kepada muridnya itu sama. Apa? Ini bicara tentang konteks hidup kekal. Tapi Kristen mengatakan Yesus itu menguasai semua yang hidup. Ini plesetan terjemahan nih. Inilah hidup yang kekal itu. Kenapa? Karena konteks ini bicara tentang hidup kekal. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Coba terjemahannya ini.
Padahal di sini bicara tentang hidup kekal. Padahal Yesus bilang tuh sama seperti engkau memberikan kepadanya, kepada Yesus. Kalau sama dalam artian diberikan kepada Yesus kuasa untuk segala yang hidup, ya muridnya ya harus sama lah, memiliki kuasa atas segala yang hidup juga. Tapi kesamaan itu bukan itu, tapi kesamaannya sama-sama punya hidup kekal sebenarnya. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Tuh, Yesus itu menjalankan pekerjaan yang Tuhan berikan, gitu. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Artinya, kalau Yesus sejak semula sudah mulia, kenapa dia masih meminta untuk dimuliakan? Nah, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nama Bapa itu telah dinyatakan oleh Yesus kepada semua orang. Tapi anehnya di kitab kalian tidak tertulis nama Bapa. Lucu kan? Nah, Ya, betul. mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepada mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Para nabi itu memiliki umat, itu betul. Satu umat itu diberikan kepada nabi, itu betul. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Apa yang ada pada diri Yesus itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka, dan mereka telah menerima. Tobo di mute dulu ya. Dan mereka telah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Firman Yesus bukan datang dari dirinya sendiri, sementara dia dituduh sebagai firman yang menjelma. Bagaimana mungkin firman menjelma masih mendengarkan firman? Nah, artinya setiap ucapan Yesus itu bukan firmannya sendiri, tapi firman Bapa atau firman Allah. Apa? Ya, betul. Satu. Aku berdoa untuk mereka. Ya, bukan untuk dunia ini aku berdoa. Artinya Yesus itu adalah nabi untuk sekelompok manusia, bukan untuk seluruhnya. Dia untuk mereka. Untuk siapa dia? Untuk domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Pangeran dimut dulu. Bukan untuk seluruh dunia. Itu faktanya begitu. Nah, aku dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Ini konteksnya adalah jemaat atau umat. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa nama Bapa diberikan kepada Yesus? Bukan berarti nama Yesus menyandang nama Bapa. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Bukan dalam nama Yesus mereka dipelihara, dalam nama Tuhan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bukan berarti Yesus pakai nama Tuhan, tetapi dia memperkenalkan nama Tuhan. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu. Tuh kan, Yesus itu bukan memberikan firmannya, tapi menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Kalau ada orang Kristen bilang Yesus tidak dari dunia, maka itu sama seperti murid-murid. Nih ya, kita lihat di ayat 21-nya. Supaya nih, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku. Artinya Ini. Yohanes pasal 17 nomor 21. Ya. Kalau kita lihat, Yesus berkata, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tapi untuk mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang Yesus diutus kepadanya, yaitu Bani Israel. Tapi kalau ada bani lain yang percaya kepada Yesus, apakah mungkin Yesus menolak? Tidak mungkin Yesus menolak. Tapi pengutusannya hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau ada yang mau bertobat dari luar Bani Israel, masa dia tolak sebagai nabi? Kan nggak mungkin. Gitu. Dan aku supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau. Jadi Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu maksudnya bukan Yesus adalah Bapa, tapi apa? Satu kesatuan dalam hal pengajaran, karena konteks pembicaraan ini adalah pengajaran. Seperti itu.
Ya. Ya, Itu Pak. Jadi artinya bukan berarti Yesus satu dengan Bapa, itu Yesus adalah Bapa, bukan. Itu klaim dari Kristen untuk mengukuhkan maka itu, ketuhanan Uni, Yesus. saya itu sering dihujat, Uni. Kadang-kadang saya sesama naik ke komal orang-orang saya bilang ayat itu terpisah gitu antara Bapak dengan ini. Tapi dia orang marah dengan saya. Kadang-kadang malah diturunin, Uni. Kan Bukan kita hanya sebagai Bapak, bukan hanya Bapak. Dulu metode Katolik dan juga Protestan itu untuk membantah orang yang berbeda dengan mereka itu dihukum, Pak. Namanya inkuisisi. Jadi Bapak masih mending tinggal di Indonesia, Pak. Jadi kita punya yang namanya Anda undang-undang beneran Tobo. Kristen Pak Pangeran? Bukan pangeran, sniper. Anda Oh, tidak sniper, berhak Anda beneran. menginterogasi. Bentar, Tobo, sebentar. Anda di sini tidak punya hak untuk menjadi pemilik room saya ini. tidak akan menjawab Mengaku-ngaku itu takia, itu sangat berdosa, Ya lah, dilarang oleh Yesus. ya, gini. Bentar. Saya sudah Pak, Anda berisik bentar. Saya tidak izinkan orang Kristen menguasai. Bentar, Pak Sniper, bentar. Bapak Sniper ini sudah buka kamera tadi. Anda bisa buka kamera nggak? Pak Sniper sudah buka kamera. Kalau Anda ingin melaporkan ke kantor polisi, gampang saja dapat fotonya. Saya tanya Sniper. Saya tanya Tobo. Kalau Anda mengatakan dia mengaku-ngaku, coba Anda buka kamera Anda. Lebih berani siapa, Anda atau dia? Silakan. Kenapa harus buka kamera? Kita ini bukan mau lapor-lapor. Tanda-tanda pengecut. Kita ini mau tanda-tanda pengecut. jujur-jujuran aja. Tanda-tanda pengecut. Jujur-jujuran aja. Oke, jujur. Biarlah Oke, jujur. pengecut. Tadi oke. Inilah aku bilang, Kristen itu ngaku-ngaku saja di dalam dirinya ada Tuhan, ya. Sementara mereka itu pengecut. Mereka mengaku dalam dirinya ada Tuhan, tapi mereka nggak percaya Tuhan dalam dirinya mampu membela mereka kalau mereka digeruduk orang Islam. Kita aja hamba Tuhan berani menyampaikan kebenaran dengan tidak pernah takut dengan Tuhan mereka. Bukan satu Sementara dua si Tobo lagi, ini- anak Batak buktinya. Kau anak Ya karena Batak kalian kau memang rata-rata penjarakan. Bukan satu penghujat. dua lagi. Karena kalian penghujat. Polisi Islam membela Muhammad, membela Allah, bukan membela Ya, kebenaran. berarti Tuhan kau yang dalam diri kau takut dengan polisi Islam. ini Ya. aku mau Biar Bentar, bagaimanapun, Bang Sniper, tenang, biar Bang. bagaimanapun Tenang, Bang Ripa, Sniper. biar bagaimanapun Saya Ripa. tanya, Walau Tuhan kau berkuasa, berani nggak iblis tetap menghadapi orang berkuasa. Islam? Berarti iblis lebih berkuasa daripada Tuhan kau. Semuanya berkuasa, tapi pada Berarti akhirnya Tuhan kau Tuhanlah yang takut menang. sama iblis. Kapan Tuhan kau menang? Tuhan kau aja babak belur di hadapan Nansip Romawi. Saya yang bertanya, berarti Tuhan kau lebih takut sama iblis? Mulut kau itu satu-satu kita ngomong biar tahu. Memang kau mau inilah ngambil aku bilang menang. Kristen. Mau ngambil menang aja kau Mengaku tahu. punya Tuhan dalam diri kau, tapi kau dan Tuhan kau takut dengan iblis dan takut denganku. Kalau kau ngambil menang itu nggak ada artinya Ripa. Bahkan kau mau nanti yang banyak murtad. Harusnya kau sampaikan Perhatikan imanmu teman-teman. itu. Kau sampaikan Perhatikan imanmu, jangan teman-teman. kasih. Kau tak berhak menasihati aku. Kau Kristen. Kok kau pula menasihati aku? Kau Kristen. Agama kau aja nggak jelas. Kau pula nasihati aku. Dengar baik-baik. Kau Saya juga ngaku-ngaku benar, Pak Sniper ini mengaku-ngaku. Kau bilang tidak boleh mengaku-ngaku dalam Kristen. Kau menipu. Dalam kitab kau Yesus Paulus mengajarkan untuk menyamar jadi serigala berbulu domba. Apa kata Paulus? Bertemu Yahudi ngaku Yahudi, bertemu orang ahli Taurat ngaku-ngaku ahli Taurat walaupun kau bukan pengikut ahli Taurat. Apa kau bilang tadi? Dalam agama Kristen dilarang mengaku-ngaku. Inilah kau, Tuhan kau yang batu. Ya. Di dalam agamamu mengajarkan apa? Apa suara kau nggak ada Tuhan, ada tiga suara pun masih kecil, ada aja nih orang. Tuhan sudah tiga. Di dalam dirimu ada Tuhan. Suara kau kecil, Tuhan kau tiga, tapi suara kau kecil. Tuhan sudah tiga, di dalam diri ada Tuhan. Melawan hamba Tuhan aja kau mencret kayak gini. Jadi maunya harus menang Sekarang kayak ku gitu. tanya sama kau. Sekarang ku tanya sama kau. Di dalam diri Ya. kau ada Tuhan nggak? Adalah. Takut Tuhan kau, berarti Tuhan kau takut ketemu aku. Iya, biarlah takut. Sebab hebat kau Ripa, sebab hebat. Biarlah. Berarti kalau aku Biarlah. dulu, kalau aku lebih hebat daripada Tuhanmu. Iya, lebih hebat kau, lebih hebat. Makanya nggak mau kami nyembah Tuhan kau. Pantas Sniper ini mau keluar Iya. dari agamamu. Tuhan kau aja lebih lemah dari aku. Karena kau iblis. Tuhan kau batu itu Berarti- memang keras itu batu itu. Berarti Kau iblis nyembah lebih batu apa hebat tidak? daripada Tuhan Kau kau. nyembah batu apa tidak? Dengarkan dulu, nyembah batu apa tidak kau? Berarti iblis lebih hebat daripada Tuhanmu.
nggak usah dikeluarkan langsung pangeran, biarkan ya. Berarti iblis lebih hebat daripada, nggak apa-apa, biar aja. Kalau aku nggak keluarkan, biar aja. Berarti teman-teman diakui sama orang Kristen tadi bahwa iblis lebih hebat daripada Tuhannya. Silakan Sniper. Itulah Uni, saya setiap naik mau tanya pasti saya ini, padahal saya di tempatnya Kang Chan itu saya udah buktikan. Naik Ustadz Yusuf. Nih Ustadz Yusuf. Jadi Tadi mana saya Ustadz Yusuf jadi tadi? bingung Uni, gitu. Kita Kenapa kan kok adu kuat suara aja? Adu kuat suara menang kayak gitu. Bukan saya mengadu kebenaran. belajar, Diam dulu kau Sniper. Diam dulu kau Sniper. Diam dulu kau. Diam dulu Kau Kok Sniper. kau pula yang ngatur? Jangan kau. Diam dulu kau. Saya mau pengen belajar, Waduh. dapat pencerahan. Keren banget ya. Bukan Pak Sniper, itu mau Bapak menghujat dibilang agama bujang hitam orang tadi. atau menghujat Pak seseorang. Sniper. Saya Pantai tanya manjang, baik-baik. pantai. Kita itu punya Waduh, etika, keren banget. punya Dan bunuh etika sudah ya. keren banget. Kita sama-sama. Ambu Tuhan, bentar Pak Satu Sniper. agama. Wa angka membunuh Aden. Tuhan nang sih dibunuh orang, Oh. nggak bisa menolong lu. Aden lu kang bunuh. Itu misinya. Ini Anjing, teman-teman. misinya. Orang ini mengancam Kalero. membunuh saya, teman-teman. Orang ini mengancam Bukan membunuh saya. kau Berani nggak Sniper dia membunuh saya, anjing. teman-teman Sniper. ya? Bukan kau Ripa. Sniper babi itu. Pak Sniper mau keluar dari Kristen, mau dibunuh sama si Tobo. Saya belajar dengan diri Pak. Diamlah kau. Ngaku kau tak kira kau anjing. Anak baru kau pantangan. Kristen banget ya ini ya. Dan otak pemikiran diciptakan dari Yuk. Tuhan ya. Pak Yang Sniper diajarkan sabar itu ya, kebenaran. Kebenaran yang diajarkan. Bapak kebenaran dalam menurut Tobo ini adalah mengancam orang lain membunuh. Bapak si Tobo ini mengancam Saya Pak tunggu Sniper kamu, Tobo, saudara, di mana? karena si Tobo ini mengancam Pak Sniper gara-gara Pak Sniper nggak mau lagi jadi Kristen, teman-teman. Saya bukan tidak mau lagi jadi Kristen. Uni, saya bertanya dengan Uni. Oh ada iya, tidak Bapak ini aku belajar. menyatakan Belum. ini? Belajar. Kenapa Tobo marah? bahkan Pak Apa? Pak Sniper, Pak bayangkan Pak, bahkan Bapak belum mengatakan diri untuk keluar dari Kristen loh. Bapak cuman bilang mau belajar sama saya, udah diancam dibunuh Pak. Apalagi Bapak ngaku-ngaku mau keluar dari Kristen Pak. Iya, itulah anehnya. Kau tubuh, tapi ada Tuhan di dalam tubuhmu. Kejam kali kau, tubuh. Tapi ada Yesus Mak. dalam tubuhmu. Berarti ada Roh Kudus dalam dirinya mau mengancam mengbun-bun si Sniper, ngeri ini. Iya, kejam kali loh. Katanya agama penjajah Saya ini mereka tantang ini. kamu, Snap. Ini Tobo. Kamu beli tiket. Saya tunggu kamu di Jakarta. Wah, mak ngeri kali si Tobo ini. Saya belikan tiket Ngeri kamu. kali. Terus kau ini. Tuhan. Kalau kamu Iya, membunuh apa kau saya, ini? apa saya ngebunuh kamu? Menang bisa, menang bisa. Sabar. Cak wedok cangkemmu itu. Waduh, si Tobo ini teman-teman terguncang dia. Pak Sniper mau belajar sama saya, sakit hatinya, mau diancamnya Orang bun-bun Pak Sniper belajar Mak. marah. Ini memang hak kamu, anak kamu apa saya? Darah daging kamu apa saya, Tobo? Orang tua Tobo saya ini aja mengerikan tidak sekali. larang kok. Oke, Pak Sniper, Pak Sniper. Pak sabar Pak, 172. ini ada Ustadz saya Pak. Tobo, Ya. sepertinya Anda adalah hama peradaban. Anda di bawah. Assalamualaikum Ustadz Yusuf PI. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Budi. Ngeri Ustadz. Selamat siang, Pak Yusuf. Ngeri Ustadz. Ngeri, Ustadz. Alhamdulillah sehat Terjadi. semua ya. Saya jelasin dulu sama Ustadz Yusuf PI biar Ustadz Yusuf PI tahu ceritanya. Jadi Pak Sniper ini Ustadz, dia itu masih Kristen, tapi dia agak bertanya gitu loh, kok pemahaman ayat ini kok gimana Uni ya? Kenapa Bapak Sniper ini bertanya? Bisa jadi mungkin beliau melihat selama ini kalau saya ngejelasin Bible itu pakai tekstual kontekstual faktual, mungkin makanya dia tanya saya. Tiba-tiba naik si Tobo tadi Ustadz, diancamnya membun-bun Bapak ini gara-gara Bapak ini belajar sama saya. Sedih sekali. Ya, gini. Memang ajaran Yesus yang asli itu kan mau selalu dibelokkan oleh pengikut-pengikut Paulus yang suka nyamar gitu. Maklumlah, namanya aja Bible kan gitu, bimbingan Belanda, bukan bimbingan Yesus. Kalau Aku bimbingan sempat naik Yesus, juga tempat Pak Yusuf waktu itu Kak Uni. Saya nanya satu pertanyaan, udah itu saya izin pamit juga Pak Yusuf, udah lama. tanya aja kalau mau tekstualnya boleh. Ada saya, ada Uni Ripa, atau tanya Islam juga boleh. Tanyakan aja apa yang membuat
bingung dan membuat pikiran di benak gitu. Ya, Wajib kita ya, tanya. Pak YouTube. Jadi saya itu udah Teman-teman, naik jadi tempat- bentar Pak tempat Sniper. pernikahan, Teman-teman, tempat izin Pak Sniper sedikit Pak Sniper. di Pak Sniper. loading. Saya itu hanya nanya-nanya yang membuat, misalnya saya di dalam diri saya ada keraguan dengan ayat ini, saya tanyakan gitu loh untuk mempertajam diri saya gitu. Saya tidak pernah Iya. bertanya tentang agama yang lain, hanya bertanya tentang agama saya dulu gitu loh. Nanti saya jadi saya tepuk tangan, belajar, saya bandingkan dengan diri saya gitu loh. Ke Oke. pemikiran alam pikir saya gitu. Oh, ini begini kata, misal contoh, kata Uniripa penjabarannya ayat ini begini. Nah, nanti saya baca ulang baru saya pikirkan gitu loh, saya pelajari, saya gali, terus saya ambil. Misalnya contohnya saya ada ayat Al-Quran yang bisa saya sandingkan, oh begini gitu Pak Yusuf. Jadi saya itu istilah kata belajar gitu loh. Jadi tadi Pak Tobo itu datang naik membunuh saya sedangkan belajar tidak pernah menghujat saya. Iya, jadi bingung lah saya. Kasihan. Kalau saya itu menghujat agama Kristen atau menyatakan saya mau keluar agama Kristen, boleh-boleh aja. Belum lagi. Tanya dulu dengan saya dasarnya apa. Belum Contohnya lagi, mau iya. keluar dari agama Kristen. Ini kagak tanya-tanya langsung mau membunuh. Bentar yang lain. Bentar. Ya, Mau oke. ngancam-ngancam Pak Sniper saya. izin sebentar. Ya, sabar Pak. Itu gini Pak. Sebelumnya sebelum ke yang lain saya mau ke Pak Sniper dulu. Yang pertama, jangan khawatir Pak dengan ancaman dunia. Karena apa? Yesus itu Pak juga dikejar-kejar sama orang. Nabi Muhammad juga dikejar-kejar. Semua nabi itu Pak, ujiannya berat Pak. Mereka ditolak sana sini. Kenapa mereka ditolak? Karena mereka hadir pada saat dunia ini sudah dalam keadaan kolaps, sudah chaos. Artinya semua manusia sudah terbiasa berbuat jahat. Maka datanglah nabi membantah ajaran jahat itu. Orang banyak itu menolak para nabi. Makanya mereka menghakimi para nabi dan menghinakan para nabi. Bapak tidak usah khawatir, yang kebenaran itu tidak akan kehilangan sinarnya Pak. Kebenaran itu kan menemukan cara untuk ditunjukkan ke alam semesta ini. Pertama saya ucapin terima kasih dulu sama Ustaz Yusuf. Teman-teman, Ustaz Yusuf inilah bedanya Islam dengan Kristen ya. Apologet Islam dengan apologet Kristen. Di apologet Islam itu teman-teman, Ustaz Yusuf ini kalau lihat saya lagi live streaming, akunnya nontonnya sedikit, dia naik supaya beliau ini membawa viewer ke tempat saya. Ya, ini beliau itu teman. Masya Allah. Artinya beliau itu, iya. Ini Jadi saya- bentar Pak Sniper, bentar Pak. Saya mau pamit, Sebentar mau Pak. kerja. Oh siap. Oke boleh. Saya minta tolong sama Uni, kalau saya ada sesuatu saya minta naik, tolong dinaikkan ya Uni. Siap. Insya Allah. Pak. Ya kalau ada yang Insya Allah, saya insya Allah. ketemukan membuat bimbang, ini saya butuh bantuan gitu, istilah katanya itu. Insya Allah. Saya minta tolong bantuannya Boleh. lah sama Naik aja. Uni sama Naik aja nanti. Saya follow Yusuf, deh ya. Naik aja nanti. Ya. Siap. Nanti kalau tempat Ustaz Yusuf nanti saya dinaikin tahu, Ustaz. berteman dengan saya dia. Semuanya sampai ketemu, semoga kita selalu sehat, selalu diberi Ya, berkah. sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat ya. Saya pamit ya. Ini Ya, siap. semua dan Masya Allah. semua. Saya izin turun ya Uni. Siap. Oke. Teman-teman, inilah saya mau membanggakan keislaman kita dulu. Pertama adalah inilah kenapa saya bangga sekali sebagai seorang muslimah dan bangga sekali berdiri bersama saudara-saudara saya yang muslim sebagai apologet. Saya membandingkan kehidupan perapologetan di Kristen. Kalau teman-teman lihat, mereka saling kejar donatur, bertengkar karena donasi, saling baku hantam, saling pijak satu sama lain. Komal ini merendahkan komal itu merendahkan komal ini, bahkan membuka aib-aib pribadinya. Tapi cobalah teman-teman lihat bagaimana kami umat Islam bersinergi. Kalian tahu nggak? Saya itu kan akunnya shadow ban. Sekarang saya itu kalau live streamingnya tuh paling tinggi itu 1000 atau 1000. Kalau seandainya akunnya bagus itu biasa sampai 2000. Contohnya Unirifa 204 kemarin.
Nah ternyata akun saya tuh banyak di shadow ban karena saya terlalu keras. Maka Bang Loading yang penontonnya banyak dan Ustadz Yusuf yang penontonnya banyak, ini orang-orang ini selalu memikirkan saya bagaimana supaya penonton Unirifa ini banyak. Contoh, Bang Loading itu suruh saya masuk di Komaldia menjadi narasumber. Tapi saya tahu di Komaldia itu teman-teman yang dicintai orang-orang itu adalah metode dia, bukan metode saya. Ya, nah begitu juga dengan Ustadz Yusuf PI. Ustadz Yusuf PI ini adalah orang yang sering mengundang apologet-apologet itu untuk bergabung bersama beliau, walaupun metode beliau itu solo, teman-teman. Dan beliau itu bagaimana caranya supaya penonton saya ini juga banyak. Maka tadi beliau bilang nih, Uni saya bahkan beliau yang bilang ke saya, Uni saya mau naik biar penontonnya naik. Sebenarnya akun saya ini memang shadow ban, tapi ini yang perlu kita banggakan sebagai umat Islam. Bagaimana kita umat Islam ini saling bersinergi, saling mensupport satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan. Tidak ada ceritanya umat Islam itu langsung terang-terangan gitu. Walaupun ada komal yang dianggap komal yang tidak layak ditonton, itu terang-terangan bilang, jangan kalian tonton komal itu ya. Karena kita tahu seburuk-buruknya dia pasti ada baiknya, sebaik-baiknya dia pasti ada buruknya gitu loh. Biarkan netizen yang memilih kemana mereka mau menonton. Sementara begitu juga kami dulu kami waktu bikin YouTube teman-teman, bagaimana supaya penonton Ustadz Yusuf PI ini naik, kita iklankan. Bagaimana Yonatan Nandar ini banyak yang nonton, kita iklankan. Begitu juga yang mereka lakukan ke saya. Bagaimana supaya banyak yang nonton saya, mereka juga mengiklankan saya. Inilah saudara-saudara saya yang saya mencintai mereka karena Allah. Inilah kebanggaan saya berdiri di tengah-tengah apologet Islam teman-teman. Walaupun kami akui namanya manusia itu kan sudah saya bilang, ada khilafnya, ada salah pahamnya. Iya memang betul pernah terjadi kesalahpahaman, tapi kesalahpahaman itu tidak berlarut-larut menjadi kebencian di antara kami. Coba perhatikan, apakah pernah kalian lihat apologet-apologet besar seperti Pak Donditan, Bang Zuma, Ustadz Yusuf PI itu menjelek-jelekkan orang di tengah? Kalau suatu saat mereka mungkin salah kaprah, salah paham, itu wajar, namanya manusia ya, karena banyak suara-suara di belakang mereka. Tapi tidak pernah mereka itu terang-terangan membuka aib saudaranya depan publik. Mereka bahkan tidak pernah membahas saudara-saudaranya. Mereka fokus berdakwah, Ustadz Yusuf PI dan para apologet yang besar lainnya. Inilah kehebatan para apologet Islam teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan apologet Kristen yang sibuk hari-hari saat ini, disibukkan oleh Allah mereka membuka aib sesama mereka, disibukkan oleh Allah mereka menghina sesama agama mereka. Mereka beri kesibukan itu. Kenapa? Ketika mereka mau makar kepada Allah, Allah menjawabnya dalam Quran, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Inilah kebanggaan kita sebagai Islam. Kita bukan hanya berdakwah dengan metode ilmu, tapi berdakwah dengan metode akhlak. Bagaimana Ustadz Yusuf PI menggembleng saudarinya sesama apologet. Beliau bantu saya biar penontonnya naik. Inilah saudara seperjuangan teman-teman, bukan malah makin mematahkan sayap saudaranya ketika saudaranya mau terbang ya. Tetapi Islam juga tidak mengizinkan orang-orang jahil punya tempat berbicara banyak. Itu betul. Maksudnya orang jahil ini adalah apabila dia berbicara menggunakan pandangan pribadi kalau itu menyangkut Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dia menggunakan pandangan pribadi ketika menjadi striker Bible, wajar. Memang Bible tidak punya kaidah ilmiah untuk memahaminya. Inilah Islam, Masya Allah ya. Saya menyampaikan ini bentuk dakwah supaya teman-teman tahu betapa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, gitu. Ya, ada Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, saya belum bisa open Ya. cam ini. Ya. Lanjut ya. Gak apa-apa Ustadz, gak apa-apa Ustadz. Sebelumnya. Gak apa-apa. Siap. Ada saudara-saudara kita, ada Yonatan Nandar, ada Ustadz Yusuf PI, ada Pastor Loading, ya, ada Bang Zuma. Mereka adalah orang-orang yang mewakili kita, umat Islam yang awam, yang tak mampu bersuara, tak punya nyali membela, tidak punya tanggung jawab dari Allah untuk membela, bukan tidak punya tanggung jawab, tidak diberikan akun TikTok yang mumpuni untuk bicara, tidak diberikan ilmu yang mumpuni untuk bersuara. Melalui mereka lah agama kita diwakilkan untuk pembelaannya. Melalui mereka para petinggi-petinggi dalam dunia apologetik, kita tidak berlebihan terhadap mereka, tidak juga merendahkan mereka, tapi kita meletakkan mereka pada tempatnya. Mulia karena Allah mereka, hina karena diri mereka sendiri. Kalau mereka hina itu karena diri sendiri, kalau mereka mulia, Allah muliakan mereka, Allah angkat derajat mereka. Bahkan di antara kami ada yang Allah tutupi aibnya karena Allah mencintai kami. Karena bisa jadi
Allah tahu bahwa kami berguna buat agama, maka Allah masih izinkan kami bersinergi bersama, saling bergandengan tangan. Inilah Islam, saudaraku. Bagaimana Allah, Rasulullah perintahkan kami untuk saling seperti bahu-membahu dalam mengajak kebenaran. Ini Islam. Walaupun memang kita lihat di antara kita ada yang bersengketa perkara-perkara subhat yang mereka tidak mengerti, itu ada. Tapi kalau yang kita bisa lihat, bagaimana kemudian apologet Islam saling bersinergi, bukan saling membenci. Insyaallah. Ya, silakan Tante Mika Damsui, ini ada tamu. Ya, Damsui, aku mau nambahin sedikit aja ya Uni ya. silakan. Inilah keindahan di dalam Islam ya. Kalau kita itu saling mensupport, saling mendukung satu sama yang lain. Nah, saling mendukung dan mensupport. Kita lihat sekarang semenjak kehadiran Ustadz Yusuf PI, Oten lagi cakar-cakar. Kalau kucing cakar-cakar jok, mereka gara-gara Ustadz Yusuf PI cakar-cakar iman sekarang. Beda mereka dengan kucing. Itu gara-gara penyelundupan karya Idris sampai sekarang. Idris mengakui Yesus hamba Tuhan pun dari Ustadz Yusuf PI juga. Ya alhamdulillah ada manfaatnya. Bertahun-tahun Ustadz Yusuf PI, bertahun-tahun Bang Zuma, bertahun-tahun Uni Rifa. Akhirnya terbukti satu persatu Allah tunjukkan bahwa mereka akan saling menyesatkan atau saling bertengkar atau saling bertikai sampai hari kiamat. Jadi kita tidak pernah takut, tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah kehabisan Oten, karena Allah sendiri mengatakan mereka akan bertikai sampai hari kiamat. Tetapi tujuan kita berdiskusi itu bukan Ustadz Yusuf PI mau mengajak Edis masuk Islam. Pendengar yang di bawahlah tujuan utama dari Ustadz Yusuf PI. Pertama, walaupun seandainya Ustadz Yusuf PI tidak berhasil memasukkan orang ke dalam Islam, paling tidak Ustadz Yusuf PI membuat orang tidak keluar dari Islam. Nah, itu poin yang pertama, yaitu teman-teman ya. Terima kasih atas dukungan, dan kalian pun teman-teman yang di bawah, kalian pun ikut andil sebetulnya di dalam diskusi lintas agama ini, baik itu di komalnya Ustadz Yusuf PI, baik dan di komalnya Uni Rifa. Ketika kalian tap layar, masuk Oten ke dalam dan mendengarkan tauziah dari Ustadz Yusuf PI, mendengarkan diskusi dari Uni Rifa, membuat mereka syahadat. Kalian ikut andil dalam dakwah ini, dalam pengajakan ini. Kalian termasuk orang yang ikut andil dalam kerja dakwah ini bersama-sama. Tidak ada yang dirugikan di sini dan kita diuntungkan sebagai umat Islam di sini. Kita sebagai saksi nanti untuk satu sama yang lainnya. Itu aja nih. Tetap semangat ya, tap layarnya, posting ulangnya, supportnya. Terima kasih ya. Itu aja nih. Sebenarnya teman-teman, saya termasuk orang yang sangat bersyukur bahwa penonton saya tidak mencapai 10K seperti Ustadz Yusuf PI dan Bang Loding. Saya menganggap ini penjagaan Allah terhadap saya. Teman-teman harus tahu, sepintar-pintarnya saya wanita, di mana wanita salah satu objek fitnah terbesar di dunia, di alam semesta ini ya. Jadi sebenarnya saya menganggap, saya tuh penontonnya cuma 1000 aja tuh sudah tinggi banget menurut saya. Kenapa? Saya ini wanita. Kalau seandainya saya banyak diposting ulang, terlalu viral, walaupun pernah ya, saya bersyukur dulu pertama sekali buka TikTok itu penontonnya sampai itu banyak sekali, dan yang menonton video saya itu sampai 7M. Lalu Allah take down TikTok itu sampai hilang semua video-video itu. Saya merasakan kenapa ya begitu ya. Ternyata saya menganggap bahwa itu penjagaan Allah terhadap saya. Ya, kenapa? Biarlah Ustadz Yusuf PI, Bang Loding, Bang Zuma penontonnya lebih banyak daripada saya, bahkan mereka itu bisa diposting-posting ulang, dan kalian bantulah posting-posting ulang mereka, karena mereka pria. Wajah mereka tidak akan menjadi fitnah untuk pria lain, kecuali memang pria-pria belok gitu ya. Dan kalau saya ini, mohon maaf, saya khawatir kalau saya wanita, sedangkan orang Islam saja bisa berdosa gara-gara saya, sedangkan orang Kristen aja tuh kalau takutnya ya, mereka selama ini kalian lihat itu mereka selalu arahnya ke kiri lah, maksudnya kotor lah. Maka ini bentuk penjagaan Allah terhadap saya. Bagi saya begitu. Jadi saya tidak ada masalah kita lebih banyak nonton di tempat Ustadz Yusuf PI, di tempat Bang Lodi, itu pun kebanggaan bagi saya. Ya. Nah, cuman teman-teman harus tahu, mereka ini juga pengen room saya ini rame. Bang Loding contohnya. Kemarin Bang Loding itu bilang, "Uni sering-sering naik komal saya." Sebenarnya saya tahu komal Bang Loding itu punya metode sendiri yang lucu, ya. Tapi mereka ini pengen saya ini penontonnya rame juga.
Bang Lodik, Ustadz Yusuf PI, mereka tidak meninggalkan saya gitu loh. Tentang penontonnya ramai terus mereka cuek, enggak, mereka ini saling support. Inilah luar biasanya mereka, Masya Allah. Ini yang membuat saya tuh bangga berada di tengah-tengah mereka. Semoga Allah memudahkan urusan mereka terus, meluruskan niat kami terus. Itu yang paling penting ya. Niatnya Ustadz Yusuf PI diluruskan, Bang Loding diluruskan. Berdoa saya semoga Ustadz Yusuf PI dan Bang Loding bertambah ilmunya, bertambah keimanannya, kebijaksanaannya, dan kemudian diberikan kesehatan sama Allah sehingga panjang ilmu yang bisa kita dapat dari mereka berdua ya. Oke, kita sapa Damsui 77. Damsui 77 silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja saya sampaikan, teruskan perjuangan mirip Pak Bang Ustadz Yusuf PI juga. Segitu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih ya Bangku ya. Ya, Ada Uni yang terbaru dari mereka ini. Setelah anak Batak keluar kemarin itu keluar dari penjara, saya lihat langsung live streaming. Berpecah belah pula mereka. Iya aku Ribut naik masalah Ustadz. donasi. Astagfirullah, kata saya ini nggak ada yang Ustadz. lain ke Kristen ini dibicarakannya gitu loh. Sama Rudi Yohanes juga kan? Iya, sama Rudi Yohanes sama RK saya lihat. Kenapa mereka Sama ini? RK. Kalau ngurusin duit itu jago-jago mereka tuh. Entah kenapa gitu. Iya. Heran juga. Saya naik memang. Ustadz. Memang Videonya ada di iya, Ustadz. kalau kita buka Quran surah Al-Hasyr ayat 14 kan, tahsabuhum jami'au wa qulubuhum syatta, kan gitu. Sebenarnya permusuhan antara mereka itu sangatlah hebat gitu. Sebenarnya lebih hebat daripada yang kita tahu. Di belakang layar, contoh si Reda, Sopiatul, mata pisau hantam Edis, Dewi Bulan. Dewi Bulan hantam Ustadz. Sopiatul, macam-macam kan kayak gitu. Permasalahan dari Nih, mereka tuh Ustadz. nggak pernah beres sampai kiamat. Ini dengar Ustadz. Itu ada datanya. Dewi Bulan. Nah, kalau MP itu Mokondo, ya, ternyata Edis yang Mokondo, karena Edis jauh lebih muda daripada Suwarni, dan Edis itu pegawai dari bapaknya Suwarni. Satu lagi tante, anakku dibilang anak haram. Nih ternyata nih ada juga nih yang lahirin. Ternyata si Owen adalah anak haramnya Edis. Ya Allah. Sampai anak-anak dibawa ya Allah. Itu yang bawa anak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sebenarnya tapi Dan itu ada Sampai anak-anaknya dibawa loh ya Allah. Aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kebayang nggak Ustadz dulu waktu si Rudi Yohanes itu dikejar-kejar polisi gara-gara di Facebook dia menghujat Rasulullah, dilaporkan. Nandar tuh punya foto keluarganya Rudi Yohanes. Apa kata Rudi Yohanes? Inilah aku salutnya dengan Nandar, walaupun aku beda keyakinan dan sering berdebat dengan si Nandar bolo-bolo bele-bele ini, katanya. Walaupun dia tahu foto anakku tidak disebarkannya, katanya. Artinya dia secara tidak langsung memang memuji umat Islam. Ini anak-anak Tuhan malah buka aib. Anak pun dibawa. Anaknya si Agatha juga di roasting di roomnya si Reda itu. Astagfirullahaladzim. Apa salahnya anak-anak mereka? Mereka itu menghantamnya itu ini loh, bukan teologi atau konsep beragama mereka, enggak gitu. Kayaknya mereka udah tahu salah agamanya, kalaunya mau menaburkan syubhat, ya itu harus ke keluarga, harus ke masalah duit. Itu udah mereka. Nggak ada tontonan lain kalau kita lihat dari Kristen itu
tidak lain paling membahas masalah donasi, terus juga anak si A, anak si B. Nah, kayak tadi tuh mulut kayak gimana tuh? Ah, itu si Owen katanya adalah anak haramnya Edis. Apa hubungannya juga dengan ini, dengan konsep teologi dalam Kristen? Gak ada hubungannya kan? Nah, maka dari itu aneh, mereka itu aneh, aneh, satu sama lain mereka saling pukul, saling pijak kepala gitu. Tapi kalau Masya menurutku Ustadz ya, kalau menurutku ada hubungannya dengan pengajaran Bible mereka Ustadz. Karena memang kitab mereka itu kan bongkar aib seluruh nabi mereka, nggak ada yang sembunyikan. Mau nabinya berzina, nabinya ditelanjangi, mereka nyuri, bahkan Yesus melegalkan pencurian terhadap Daud mencuri di bait Allah. Nah, jadi di sini aku lihat ya, mereka apa yang kita baca itu cerminan diri-diri kita. Ternyata kitab suci kita berusaha untuk memberikan kebenaran, kebaikan agar menjauhi dari maksiat. Nah, ini kita lakukan, bahkan kita diperintahkan tidak boleh membongkar aib saudara kita. Kita pun berusaha menutupi, ajarnya ada di dalam kitab suci kita. Tetapi Kristen ini kitab sucinya mengajarkan pengajaran bongkar-bongkar aib. Makanya sekarang mereka mengimani itu, Ustaz. Dibongkarlah aib mereka satu persatu, Ustaz. Sedikit saya mau jawab ini udah saya dulu. Jangan dibuka juo aib orang. Maaf udah saya. Apa yang kita sampaikan itu bukan aib. Itu apa yang dibungka orang-orang yang sudah dipublish oleh orang-orang Kristen. Ya, dan maaf ya, larangan membuka aib itu kita ini umat Islam. Mereka itu kaum kafir penghujat. Menghinakan mereka pun boleh loh. Ya tolong belajar Islam dengan baik dan benar. Orang munafik kata Ustadz Wafi, orang munafik bahkan boleh disebutkan kemunafikannya di depan publik supaya tidak diikuti. Ya, orang yang kami bicarakan tadi itu adalah orang yang menghina Rasulullah SAW, dan mereka terang-terangan lakukan itu. Dan orang itu adalah orang yang membongkar aib sesamanya, itu mereka di publik, mereka di tempat mereka, nggak ada kaitan dengan kita. Kita hanya mempublish apa yang sudah kepublish. Ya, jadi begitu. Dan kita tidak membicarakan orang Islam loh, kita membicarakan para penista-penista agama Allah. Siapa di antaranya penista agama Allah itu? Dewi Bulan, Edis, Robert Lele. Mereka penghujat sejati. Begitu ya. Pahami. Oke, kita sapa. Di bawah ini ada Pak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di bawah. Epap nanti dulu ya, Epap buka kamera lagi ya, buka kamera lagi biar kita enak diskusinya ya. Oke, Pak Duda Setia agamanya apa? Islam, Kristen? Islam. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, teruskan perjuangan, semoga dalam lindungan Allah menegakkan Islam dan kebenaran. Amin, amin. Oke, kita ke Epap lagi ya. Epap ini saudara kita Kristen yang tidak percaya kepada Islam. Ya, kenapa Epap? Ada yang mau ditanyakan lagi, bro? Ada pertanyaan Epap? Pengen nyimak aja sih, cuman sambil naik juga Bude. Oke, nggak apa-apa. Nyimak di sini aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanyakan ya tentang Islam. Ya, silakan. Ya, Bud. Oke. Epap asli mana, Dek? Asli Dayak, Bude. Oh, berapa umurnya sekarang? 32. 3. Oh iya, di bawah saya. Di bawah saya itu. Saya sudah 3. Hah? Nggak apa-apa Bang, udah saya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang. Saya paham Bang, kita saling mengingatkan dalam kebenaran ya Bang. Islam itu saling mengingatkan, saling menasehati supaya saudaranya tidak salah. Saya paham itu. Namun terkadang ada konteks-konteks di mana apa yang kami lakukan itu ada alasannya ya. Mereka tuh penghujat. Oke Epap, Epap ini Kristennya Kristen Protestan ya? Iya. Protestan. Oke. Gerejanya gereja apa? Gereja Tritunggal, Oneness, gereja GKE. Gereja apa namanya? GKE. Gereja Kalimantan Evangelis. Oh, GKE. Gereja Kalimantan Evangelis.
Nah, nanti kamu ketemu sama Ustadz Yusuf tuh, beliau tuh ada di Kalimantan ya, Pak. Mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol. Kalimantan Oh, mana? cocok. Kalimantan mana Epap ini? Aku di Kalimantan Selatan. Sama dengan saya, Kalimantan Selatan. Daerah mana? Banjarbaru. Hah? Banjarbaru. Banjarbaru di mana? Saya juga di Banjarbaru, Cempaka. Ya, aku di Kota Baru. Oh, Kota Baru, kirain Banjarbaru. Nah, Kalau Kota aku sih Baru sering kan ke jauh. Kota Baru. Cuman nggak tahu di mana tempat sampean itu apologetnya. Follow aja, saya di Jadi, follow nanti setiap malam Di follow itu live aja gitu. Ustadz Yusuf PI. Nanti naik tempat Ustadz Yusuf PI ya, Pak. Di situ banyak beragam Kristen, kamu bisa belajar di situ bagaimana teman-temanmu menjelaskan agama kalian ya. Soalnya teman-teman, EPAP ini tadi ketika saya diskusi sebentar, dia itu memang tidak terlalu tahu kitabnya. Mudah-mudahan nanti dia banyak tahu. Setelah dia masuk di Komal-Komal Islam, dia banyak tahu isi kitabnya ya. Mudah-mudahan kamu sering baca Bible abis ini ya, EPAP ya. Ya, Bude. Saya sudah baca, Iya, Bude. sering. Iya. Enggak, Ya rajin enggak baca gitu. Bible. Enggak. Iya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan nanti tanya. Kita sapa yang lain dulu. Exrodis, perkenalkan nama agamanya. Exrodis. Ya, Assalamualaikum, Bunda Riva. Waalaikumsalam. Agamanya apa? Ya, hanya mau Islam ini, hanya mau sampaikan ini sebentar aja. Silakan. Ya, silakan ini lanjut dari hanya langsung. mau sampaikan, hanya mau sampaikan untuk apologet kita yang saya dengar akan melakukan debat offline di daerah Sulawesi Utara, Manado khususnya. Kalau bisa ditunda dulu. Soalnya kemarin saja waktu tablik akbar Ustadz Abdul Somad kami dicegat oleh ormas-ormas iblis, ormas mereka, orang adat mereka. Sampai Ustadz Abdul Somad itu turunnya di Gorontalo, padahal untuk tablik akbar di Manado, jadi di ini sama mereka, dicegat sama mereka. Jadi untuk apologet kita supaya ditunda dulu untuk datang ke Manado. Iya. Itu aja. Ya, insya Allah kita tahu. Ya, siap. Ya, itu bukti nyata bahwa ketika mereka mengatakan kami toleransi, kami sebenarnya nggak ini, itu dusta yang nyata, gitu ya, dusta itu. Gitu. Ya, makasih Oke, dunia itu siap aja. Bang X Rodi. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah terbiasa kok. Sepanjang sejarah kan dokumentasi kejahatan mereka itu ada, walaupun tidak semua ya. Pap ini kayaknya orang baik nih, ya Pap ya. Yang baik nih ya, Pap ya. Enggak tahu juga, Bude ya. Dia aja nggak yakin sama dirinya. Enggak semua Ya, orang tidak ada sempurna, manusia, Bude. tidak ada manusia yang sempurna, adikku. Kita berusaha untuk menjadi, kita hanya berusaha menjadi versi terbaik dari kita masing-masing kan. Epap bagaimana menjadi Kristen yang baik ya kan. Tapi saran Uni Epap, minimal kalau Epap bilang kalau Yesus bilang ini dan itu tuh harus ada ayatnya ya, Dek. Jangan nanti bilang Yesus bilang ini bilang itu, tahu-tahu nggak ada ayatnya. Itu namanya tuh kan mengkhianati Yesus. Oke, Pak Yunus, agamanya Pak? Namanya tuh kan mengkhianati Yesus. Assalamualaikum Bunda Uniri Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Saya Agamanya Pak? Saya yang mau agamanya Islam. Saya mau ngomong sama Yusuf. Enggak sebentar Umi. Iya. Silakan Boleh, Pak. boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sob, kan di Bible tuh ada kata aku. Menurut kamu kata aku tuh mengerti lagi kira lah. Paham lah? Di ayat mana? Kan aku dan Bapa adalah satu. Kan itu kan kata aku. Aku Yesus kan di situ. Enggak, maksudnya kan kata aku nih kan tak seorang pun yang kena Bapa tanpa melalui aku kan. Menurut Yusuf kata aku nih batin apa kada? Gimana? Yang terakhir kurang dengar. Menurut Ikam kata aku nih kira-kira patin apa kada itu nah? Oh, paten atau kagak?
Kayak gini, kalaunya Bible itu beda dengan Al-Quran kita, beda. Kalau saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, terus akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan pengakuan dari Yesus karena dia utusan. Jadi kalaunya dibilang paten dari Yesus, ya paten dari Yesus gitu. Tapi perlu klarifikasi lagi pula. Ketika Yesus mengatakan aku, apakah ada firman dari Tuhan yang menyampaikan seperti itu? Kan kayak gitu. Karena Yesus itu apa? Kata Yesus kayak gini, aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar, dan penghakimanku adil, kan kayak gitu. Artinya dia itu ketika berbicara ada yang meremot, ada yang menyampaikan ke dia, lalu dia sampaikan ke umat Kristen, ke Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen Yesus itu. Nah, jadi kalau begini sob, sebabnya dari kata aku nih lah orang yang banyak sesat nah, yang paham. Mungkin tuh akibat kata aku nih, karena dia Kristen tuh gara-gara kada paham kata aku nih. Karena kan kata aku nih sebaik kalau kita paham di Quran lah, Syahidul kasrah bil wahdah, Syahidul wahdah bil kasrah. Artinya dari yang satu kembali kepada yang banyak, dari yang banyak kembali kepada yang satu. Beda. Nah, beda pemahaman mereka. Beda. Kalau kita kan punya ulumul Quran. Ulumul Quran, teks dari yang asli itu akan mengetahui terjemah dan makna. Kalau mereka nggak ada keilmuan dalam mentafsirkan Bible, nggak ada. Beda jauh. Kadang kan kata-kata Yesus ini kan kata-kata Nabi Isa, istilahnya kan kata-kata Bang, apa yang disampaikan Ustadz Yusuf PI tolong dipahami ya. Ya, apa yang beliau udah sampaikan semuanya ya, Abang mohon pahami, jangan terjadi perdebatan antara kita di sini. Yang jelas Ustadz Yusuf PI udah mengatakan bahwa untuk memahami Bible tidak perlu ada ilmu. Ya, kalau dalam Islam memiliki 15 cabang ilmu. Kalau Bible itu cuma bisa baca tulis aja udah berilmu, udah bisa kita memahaminya. Itu aja Bang, poinnya yang disampaikan Ustadz Yusuf PI. Jadi tidak bisa disamakan Bible dengan Al-Qur'an. Gitu ya Bang ya. Kita berikan kesempatan yang lain Bang ya. Enggak berdebat Bang. Kan di situ kan kalau zikir kita tuh kan hu Allah. Kan begitu Allah. Artinya kata aku. Iya, teman-teman minta maaf ya, itu moderator yang turunkan. Ya. Gini Bang Yunus, Abang sudah dijawab sama Ustadz Yusuf PI bahwa jangan samakan kaidah memahami Al-Quran dengan kaidah memahami Bible. Kalau Abang ingin tahu tentang agama Islam, silahkan, tidak apa-apa sama Ustadz Yusuf PI. Tapi jangan ketika Abang diberikan ilmu Islam, lalu Abang tanyakan kenapa, bagaimana ilmu Islam ini ke dalam Bible itu tidak bisa. Iya, dan ketika ketika saudara kita yang adalah para apologet atau ulama atau ustadz menjawab, ada sebuah hadis berbunyi begini: barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar, gitu loh. Ya, pahami itu. Ya, pahami. Kita ini iya nggak bisa. Lanjut Ustadz. Masalahnya kayak gini, kalau ayat kita itu kita berikan kepada mereka, contoh kayak gini ya, Quran surah Toha ayat 14, bunyinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Nah, ini kan firman Allah melalui mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada manusia, kan gitu. Nah, kalau kita kasih ini ayat kepada kawan kita yang Kristen, itu mereka akan menyembah Nabi Muhammad jadinya. Karena melalui Nabi Muhammad, ya, firman Allah itu disampaikan. Kata Nabi Muhammad, aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu melalui mulut Nabi Muhammad loh. Dan sembahlah aku. Ini ayat kalau kita kasih kepada kawan kita yang Kristen, mereka akan menyembah Nabi Muhammad. Standar ini tidak bisa kita gunakan dengan kawan kita yang Kristen gitu, nggak bisa. Karena pemahaman aku di situ, contoh aku Alfa dan Omega kata Yesus. Itu yang dimaksudkan kawan Kristen adalah Yesusnya.
Padahal itu adalah firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi nggak bisa standar kita itu kita kasih kepada mereka. Bahaya. Karena apa? Kalau kita kasih ayat itu, maka mereka akan menyembah Nabi Muhammad. Mereka akan salah paham gitu. Sebagaimana mereka salah paham dengan Yesus. Yesus menyampaikan aku dan Bapa adalah satu, akulah jalan. Di ayat lain Yesus juga berkata seperti apa? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan kayak gitu. Dia menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar. Jadi ketika Yesus menyampaikan aku, tidak bisa bahwa pengakuan aku itu berasal dari diri Yesus, nggak bisa. Andai kawan kita yang Kristen ini memahami kata Yesus, maka mereka tidak akan menyembah Yesus. Nggak akan. Sebagaimana kita memahami Nabi Muhammad, kita nggak akan gitu menyembah Nabi Muhammad. Tapi karena apa? Karena kawan kita yang Kristen ini salah paham dengan penyampaian Yesus, akhirnya Yesusnya yang disembah oleh mereka gitu, bukan Tuhannya Yesus. Jadi standar Islam dengan Kristen dalam pembacaan kitabnya itu memang beda, nggak sama gitu, nggak sama. Kita punya ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran, 1 bahasa Arab, 2 nahwu, ketiga sorob, kan kayak gitu. Keempat tafsir, belum lagi yang lainnya. Jadi kita nggak sembarangan dalam memaknai dan menerjemahkan Al-Quran gitu. Nggak bisa. Karena apa? Dalam Quran itu ada ancaman. Dalam hadis Tirmidzi, hadisnya kayak gimana? Man qala fil Quran bi ra'yihi. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sesuai dengan pemikirannya atau pendapatnya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya adalah di neraka. Begitu pula dengan hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kan gitu. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi. Itu tentang masalah hadis. Maka siap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi kita nggak bisa sembarangan memaknai dan menafsirkan Quran atau menerjemahkan Quran. Beda dengan kawan Kristen, beda. Apa yang tertulis mereka lawan gitu, sesuai dengan pemikiran mereka. Kalau bertentangan dengan yang dia yakini, kitab dia sendiri pun mereka bantah gitu loh bang. Kalau kita nggak bisa bantah Quran, kalau mereka bisa bantah Bible, jadi nggak sama gitu standarnya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.